Orang-orang yang anaknya prestasinya sedikit itu sebetulnya itu tidak naik, tapi gara-gara ya pokoknya dengan segala pertimbangan dikasih naik juga. Itu ada juga, itu pun juga harus syukur juga. Barangkali prestasi yang sedikit kita syukuri jadi barokah. Ada cerita begini, ini yang cerita kiai-kiai India ini. Ada seorang raja. Raja ini anaknya itu agak lemah gitu pikirannya, goblok lah istilahnya gitu. Dikirim ke sebuah pesantren. Diantar sendiri. Ini raja ini ngantar anaknya ke pesantren. Zaman dulu banyak raja-raja yang wali-wali Allah zaman dulu itu. Pak Kiai, anak saya titipkan ke sini untuk diajar ilmu agama. Ya, akhirnya dimasukkan pesantren, sudah diajar dengan susah payah oleh kiainya itu. Tapi ini nggak ada yang paham nih. Diajari apa aja nggak ada yang masuk. Setelah beberapa tahun, sang raja datang ke pesantren itu. Maka pesantren itu suasananya gawat darurat. Bikin sambutan semuanya. Maka raja menemui Pak Kiainya. Saya mau menjenguk anak saya, Pak Kiai. Kiainya itu langsung mukanya merah padam. Ini anaknya raja ini nggak bisa apa-apa ini. Saya ajari sudah setengah mati, nggak ada yang bisa masuk. Maka raja itu tahu, mang anaknya itu goblok betul tahu. Pak Kiai nggak usah khawatir apa-apa. Nah, coba anak saya dipanggil ke sini. Maka dipanggil. Akhirnya raja itu tanya, "Nak, kamu ngaji di sini selama sekian tahun, ilmu apa yang sudah kamu pahami?" Maka dia merenung lama, nggak keluar jawabannya. Maka kiainya itu tambah malu sekali sama raja itu. Waduh. Alhamdulillah. Yahdikumullah sayyibalakum. Lama-lama setelah dipikir lama itu keluar ucapan dari anak raja tadi. Satu ilmu yang saya pahami ya. Apa? Orang haid tidak boleh nikah. Orang haid tidak boleh sholat. Itu saya paham satu itu. Maka kiainya itu tambah malu lagi. Ditanya sama raja sama ayahnya di depan kiainya kok jawabnya orang haid tidak boleh salat. Maka kiainya itu merah padam saking malunya. Tapi raja itu tidak. Alhamdulillah kata sang raja itu. Saya gembira Pak Kiai, anak saya sudah paham satu ilmu agama. Ini bagi saya perkara besar. Orang haid tidak boleh sholat ini dari Rasulullah ini. Oh ini ilmu besar ini. Saya syukur sekali. Langsung Pak Kiai ini kasih hadiah banyak sama Tuan Raja tadi. Tapi semula kan, yang tadi yang malu kan kiainya. Sekarang tuh anaknya itu yang nggak pernah malu, memang goblok, nggak paham. Itu tahu tuh merahnya jadi mukanya jadi merah padam juga itu anak itu. Wah malu saya. Kok kiai saya kelihatannya malu sekali. Saya juga ikut malu. Tiba-tiba itu saat itu juga otaknya itu berubah anak itu. Jadi pinter. Nggak lama kemudian jadi santri yang hebat. Sehingga bisa menggantikan ayahnya. Itu kan aneh teman-teman kan. Jadi kalau anaknya itu kurang prestasi, itu jangan dimarahi aja gitu. Kamu, saya jauh-jauh dari Aceh mau dengar
nama kamu keluar apa enggak. Ya, kok ternyata enggak ada nama kamu itu. Kamu tuh sebenarnya di Temboro itu ngapain sih? Betul-betul kecewa saya. Oh, jangan begitu. Saya bersyukur kalaupun nama kamu tidak keluar di bumi, semoga keluar di langit ya anakku. Nah, gitu. Walaupun ilmu kamu sedikit, semoga barokah anakku. Ini ada cerita ulama Jawa. Ada satu kiai itu hafalnya 3 surat tok. Kulhu, Falak, Nas, itu tok. Nah, itu ceritanya ayah saya tuh entah bener entah tidak. Pokoknya untuk nasihati anak-anaknya itu begitu. Ayah saya itu cerita dulu ada kiai namanya Kiai Kulhu, Falak, Nas. Ya. Tahunya cuman itu aja. Tapi aneh itu, walaupun hafalnya cuma 3 surat, itu barokah. Santrinya itu banyak. Akhirnya teman-temannya di pondok yang pandai-pandai itu datang. Kamu itu loh, tahu kamu apa? Kok kamu punya santri banyak, kamu jadi kiai itu loh. Kamu tuh di pondok dulu kan paling goblok. Kok berani-berani jadi kiai? Maka santri yang goblok yang sekarang jadi kiai itu bilang sama temannya yang sudah hebat-hebat dulunya itu. Saya ini ya orang-orang itu aja mengatakan saya kiai, saya itu nggak ngerti apa-apa ya seperti dulu aja. Lah terus itu santri-santri di pondok kamu apa kan? Itu mereka belajar satu sama lain. Nah, saya cuma nungguin saja. Oh, gitu. Maka akhirnya teman-temannya yang pinter-pinter tadi, ini namanya barokah. Angel ya barokah ya. Nggak bisa masuk akal. Nah ini juga terjadi di kalangan santri itu begitu. Wali-wali murid ini saya kasih cerita. Banyak santri-santri itu yang pokoknya di pondok itu pusing kepalanya gurunya itu. Karena nggak bisa masuk dikasih apa itu. Tapi di rumah malah menghidupkan dakwah, menghidupkan santrinya banyak. Kadang-kadang saya juga heran diajari apa itu sama dia. Ya namanya barokah. Makanya yang anaknya prestasi ya syukur, yang kurang prestasi ya syukur dengan harapan yang sedikit itu diberkati oleh Allah.